Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan normal terhadap binomial tetapi menggunakan aplikasi SPSS. Untuk itu agar teman-teman dapat memahaminya secara lebih detail, tolong jangan di skip videonya ya. Oke, saya mulai saja. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu nih apa itu SPSS. Nah, SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika sejak tanggal 28 Juli tahun 2009. SPSS disebut sebagai PASW karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga 1,2 miliar US dollar. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa menggunakan distribusi normal? Kita dapat menggunakan distribusi normal atau distribusi kontinu sebagai pengganti distribusi binomial, suatu distribusi diskret. Pada nilai n yang besar karena jika n bertambah, distribusi binomial menjadi semakin mendekati dan dekat dengan distribusi normal. Nah, sebelum masuk kita harus tahu dulu nih apa itu distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal merupakan pendekatan yang baik untuk distribusi probabilitas binomial ketika NP dan N dalam kurung 1 kurang P keduanya sedikitnya 5. Akan tetapi sebelum kita menggunakan pendekatan normal, kita harus menjamin bahwa distribusi yang diamati merupakan distribusi binomial. Kita tahu bersama bahwa ada 4 kriteria yang harus terpenuhi jika kita akan menggunakan uji binomial. Yang pertama, itu hanya ada 2 hasil yang saling lepas pada suatu eksperimen, keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua, distribusi diperoleh dari menghitung angka keberhasilan dalam sejumlah percobaan. Yang ketiga, probabilitas suatu keberhasilan P tetap sama dari percobaan ke percobaan. Dan yang terakhir, setiap percobaan itu saling bebas. Oke, dan sekarang kita masuk pada inti video pembahasan saya hari ini, yaitu contoh soal tetapi datanya itu diambil dari Badan Pusat Statistik, yaitu data jumlah penduduk seprovinsi Gorontalo dari tahun 2019 sampai 2021. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini saya sudah tampilkan ya, tetapi saya menyajikannya supaya lebih enak aja dilihat, saya sajikan di sini. Tetapi yang emang ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Nah, oke, ini contoh soalnya. 10% dari penduduk daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah PNS dan 38 orang diantaranya adalah guru yang mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai kepala sekolah. Nah, peluang seseorang diterima menjadi kepala sekolah adalah 0,25. Maka hitung A. Peluang tepat 3 orang yang diterima. B. Peluang sebanyak-banyaknya 4 orang yang diterima. C. Peluang paling sedikit 4 orang yang diterima. Dalam hal ini saya sajikan di X sama dengan 3, X kurang dari sama dengan 4 untuk yang bagian B, dan untuk yang bagian C, X lebih dari sama dengan 4. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal tersebut, kita dapat menggunakan SPSS. Nah teman-teman, kita langsung masuk di aplikasi SPSS ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk membuatnya itu kita harus ke variabel view terlebih dahulu, dan di sini ada nama. Kita ketik di sini itu yang kita mau cari, ada A, B, dan C. Itu di sini saya labelkan sebagai nilai dari X nantinya yang akan kita cari dari masing-masing bagian. Nah, di sini udah saya atur semua. Di sini labelnya nilai X semua sama, dan di measure itu kita ubah di scale agar bisa di analisis nantinya. Nah, sekarang desimalnya kita buat jadi 5 semua supaya
hasilnya lebih akurat atau lebih detail. Tapi kalau teman-teman mau sampai 10 desimalnya tuh gak apa-apa. Kalau mau lebih detail lagi, tapi di sini saya cukup dengan desimal 5 saja. Oke, sekarang kita ke data view, kita ke A, itu kita isikan tadi nilainya 3. Yang X sama dengan 3 itu kita isi, terus kita ke transform, kita ke compute variable, terus kita ke function group, dan kita pilih PDF dan central PDF. Setelah itu kita pilih yang PDF binom, karena kita mencari peluang tepat yaitu X sama dengan 3, maka kita ke pilih PDF binom. Nah oke, di sini kita masukkan rumusnya, yang diminta itu apa, kita masukkan A, kita klik 2 kali, terus masukkan kuantitinya tadi 38 dan probabilitasnya itu 0,25. Setelah itu semua kita sudah masukkan, kita klik OK. Nah ini hasilnya kita sudah dapat di 0,05. Itu hasil akuratnya. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi angkanya, itu teman-teman bisa tulis semua yang ada di atas ini ya. Kalau saya cukup dengan angka yang 0 di belakang itu ada 5, karena itu juga sudah akurat. Tapi kalau memang pengen lebih spesifik, lebih detail, itu teman-teman bisa, itu nggak apa-apa, hasilnya akan tetap sama. Oke, sekarang kita ke variabel baru dan masukkan nilainya 4 seperti yang sudah kita cari tadi, yaitu X paling banyak 4 atau lebih sedikit dari 4. Setelah itu baru kita klik transform, kita klik compute variable. Kita masukkan target variabelnya di sini B, karena yang kita akan mencari variabel B. Kita hapus dulu ini, terus kita masukkan rumus yang baru yaitu CDF dan non-central CDF, terus kita pilih CDF binom. Karena di sini aturannya untuk peluang yang telah dijumlahkan pada range tertentu, itu yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu menggunakan CDF. Nah setelah rumusnya sudah tampil seperti ini, teman-teman masukkan di tanda tanya pertama itu variabel B, karena itu yang dicari. Terus di tanda tanya kedua itu kita tulis kuantitinya, yang dalam hal ini ada 38, dan di tanda tanya ketiga itu teman-teman tulis saja 0,25, yaitu probabilitasnya. Nah setelah semua itu teman-teman tinggal klik OK. Nah sekarang kita masukkan nilai dari B yang sudah kita dapat dari pengujian tadi. Nah untuk yang terakhir ini, yang bagian C, kita masukkan saja nilainya, yaitu X lebih dari sama dengan 4, atau yang di data tadi yaitu X paling sedikit yang diterima itu 4. Jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan bisa 10 dari 38 calon tersebut. Oke, langsung saja kita klik transform, kita ke compute variable, kita hapus dulu ini yang hasil dari bagian B tadi atau rumus dari bagian B, tetapi kita akan tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu CDF dan non-central CDF. Terus di sini pilih CDF binom, and then di tanda tanya pertama kita klik C 2 kali supaya bisa muncul. Tapi jangan lupa di target variabel kita ubah ke C ya, kan tadi kan B. Nah sekarang kita ubah ke C. Kuantitinya kita masukkan 38 dan probabilitasnya kita masukkan 0,25. Nah berbeda dengan rumus yang di bagian B, di bagian C ini kita harus menambahkan angka 1, karena kita akan mencari peluang paling banyak dari 4 atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi yang paling sedikitnya itu 4. Kalau di yang bagian B kan peluang sebanyak-banyaknya 4 orang yang diterima, dan itu maksimalnya lebih sedikit dari 4. Kalau di sini lebih banyak dari 4. Setelah itu baru kita klik OK. Nah di sini udah terbaca ya datanya. Data dari A berapa, dari B berapa, data dari C berapa, alias peluang dari A berapa, peluang dari B berapa, peluang dari C juga berapa. Itu kita menggunakan uji binomial. Nah sekarang kita kembali. Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan hasil dari pertanyaan dari contoh soal tersebut, yaitu
A sama dengan peluang tepat 3 orang yang diterima adalah 0,0559. B sama dengan peluang sebanyak-banyaknya 4 orang yang diterima itu adalah 0,2352. Dan yang terakhir, peluang paling sedikit 4 orang yang diterima itu ada di 97648. Jadi yang paling sedikit diterima adalah itu 3 orang. Oke, sebelumnya teman-teman, sorry ini ada kesalahan, harusnya di sini 4 orang bukan 3 orang ya. Mohon dimaafkan. Oke, sekarang kita masuk di materi yang kedua atau materi tambahan, faktor koreksi kontinuitas. Guna menunjukkan penerapan pendekatan normal terhadap binomial dan perlunya suatu faktor koreksi. Andaikan manajemen Santoni Pizza Restoran mendapati bahwa 70% pelanggan barunya akan datang kembali. Dalam seminggu terdapat 80 pelanggan baru yang makan di Santoni. Berapa probabilitas 60 atau lebih yang akan kembali untuk mencoba makanan lain? Perhatikan bahwa kondisi-kondisi binomial terpenuhi. 1. Hanya ada 2 probabilitas hasil seorang pelanggan akan datang kembali atau tidak. 2. Kita dapat menghitung jumlah keberhasilannya, yakni sebagai contoh 57 dari 80 pelanggan akan datang kembali. 3. Masing-masing percobaannya saling bebas, yang berarti bahwa jika pelanggan ke-34 datang kembali, hal ini tidak akan mempengaruhi pelanggan ke-58 untuk datang kembali atau tidak. 4. Probabilitas pelanggan datang kembali tetaplah 0,70 untuk seluruh 80 pelanggan baru ini. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus binomial 6-3. Sekarang kita masuk pada nilai koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal. Memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi. A. Hanya ada 2 peristiwa. B. Peristiwa bersifat independen. C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. D. Data merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarannya 0,5. Berikut adalah bagaimana menerapkan faktor koreksi. Hanya 4 kasus yang mungkin muncul diantaranya untuk probabilitas sedikitnya X terjadi, gunakan area di atas X kurang 0,5. Untuk probabilitas bahwa lebih dari X terjadi, gunakan area di atas X tambah 0,5. Untuk probabilitas bahwa X atau kurang darinya terjadi, guna area di bawah X tambah 0,5. Untuk probabilitas bahwa kurang dari X terjadi, gunakan area di bawah X kurang 0,5. Nah, sekian presentasi dari saya, yaitu pendekatan normal terhadap binomial yang dalam hal ini menggunakan SPSS, yaitu uji binomial. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan wawasan lebih luas kepada teman-teman dan bisa paham lah. Yang paling penting itu paham. Teman-teman bisa paham bagaimana cara menggunakan uji binomial pada statistika dan tapi menggunakan SPSS itu lebih mudah sebenarnya. Hanya saja kita perlu belajar lebih lagi untuk bisa menguasai SPSS itu, karena emang tidak mudah untuk menguasai SPSS. Oke, sekian dari saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.